Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wafaqana lisiyami Ramadan wa qiyamihi wa balaghana tamamahu bi fadlihi wa ihsanihi. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, kesempatan lagi kesadaran sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki dari rumah tercinta menuju masjid yang sama kita cintai untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah tetap kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari bahaya kebodohan, yang mengeluarkan kita dari kejahiliaan, mengantarkan kita kepada zaman di mana kita diberkahi dan dikaruniai dengan ilmu dan juga syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sama-sama mengetahui bahwasannya kita baru saja beberapa hari, beberapa minggu ini melewati satu bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan di mana di dalamnya penuh dengan ampunan, di dalamnya penuh dengan rahmat, serta juga tentunya kesempatan untuk dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini masuknya kita di bulan Syawal. Senantiasa kita harus banyak merenungi kembali, introspeksi. Bukan lagi bagaimana tentang kita menjalani bulan suci Ramadan, tetapi bagaimana kita senantiasa dapat membuktikan diri bahwasanya kita dapat istiqomah, senantiasa dapat mendawamkan ibadah-ibadah yang telah kita semai selama bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Syawal adalah bulan pembuktian bahwasannya bulan suci Ramadan membawa dampak positif dan asar yang baik untuk kehidupan kita, khususnya dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah ia pintam dengan kuat dan menjadi tercerai-berai kembali. Quran surat An-Nahl ayat 92. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar tidak senantiasa merusak amal yang telah kita bangun selama ini, yang senantiasa telah kita lakukan dan istiqomahkan selama bulan suci Ramadan, tentunya termasuk apa-apa yang telah kita lakukan kemarin ketika kita di bulan suci Ramadan daripada tarawih, puasa, zikir, dan juga tentunya qiyam yang telah kita dawamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama sepakat berkata bahwasannya ada tanda-tanda dan ciri-ciri bahwasannya seseorang itu diterima kebaikan-kebaikannya, amal-amalnya, ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan min alamati qubulil hasanati al-hasanatu ba'daha, atau dalam redaksi yang lain min alamati qubulit ta'atun ba'daha. Di antara tanda-tanda diterimanya suatu kebaikan daripada seseorang itu adalah orang tersebut senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi salah satu tanda-tanda kalau ketaatan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut senantiasa taat bahkan setelah ketaatan-ketaatan yang sudah dia lakukan. Dalam artian bulan suci Ramadan kita sudah melakukan ibadah, kemudian juga kita senantiasa mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama kita.
Jadi kalau mau tahu tanda bahwasannya kita diterima ibadahnya selama bulan suci Ramadan, Allah terima taat kita selama bulan suci Ramadan, maka lihat diri kita hari ini. Apakah kita masih taat? Apakah kita masih senantiasa berbuat baik? Kalau misalnya iya, berarti insya Allah kebaikan-kebaikan tersebut senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita kembali kepada kejahiliaan, kita kembali kepada keadaan kita sebelum kita taat dan berbuat baik, maka mungkin itu adalah teguran keras bahwasannya ibadah yang kemarin kita lakukan tidak berarti apa-apa. La yu'atina illa lapar dan juga haus, tidak memberikan manfaat kepada kita puasa kita yang kemarin, kecuali semata-mata hanya sekadar lapar dan juga haus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu mengetahui juga bahwasannya seharusnya ibadah-ibadah itu tidak berhenti hanya di bulan suci Ramadan saja. Karena senantiasa kita mengetahui Ramadan itu bukan tujuan, Ramadan itu bukan orientasi utama kita, dia bukan tempat finish, tidak, melainkan ia adalah madrasah, tempat latihan. Setelah Ramadan justru kita diuji, apakah kita masih tetap taat ataukah tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi kapan kita itu tidak dibebankan lagi atau tidak diperintahkan lagi untuk beribadah? Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi bulan suci Ramadan datang lantas ia pergi, bukan berarti dengan perginya bulan suci Ramadan selesai pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih harus senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya, karena itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi selain perkara ibadah, yang lain itu tidak ada apa-apanya. Kita boleh berkarya, kita boleh bekerja, kita boleh mengeluarkan tenaga kita perihal-perihal lain yang terkait dengan dunia, tapi jangan sampai kita lupa orientasi utama kita diciptakan adalah untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kesibukan-kesibukan dunia kita melalaikan kita, membawa kita kepada ketidakmauan dan juga ketidakadaan energi tenaga untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita juga senantiasa paham dan juga senantiasa harus mengetahui bahwasanya ada banyak sekali ibadah-ibadah yang perlu kita lanjutkan. Tapi jangan sampai ibadah-ibadah yang banyak ini justru tidak berarti apa-apa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa iqall." Yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang kontinu, yang senantiasa diistiqomahkan, yang berkelanjutan walaupun amalan tersebut kecil, sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi jangan sampai kita mengejar kuantitas, tapi kita lupa kualitas ibadah kita. Walaupun sedikit, walaupun kecil, kalau itu dikontinukan, kalau itu senantiasa kita lanjutkan, maka itu lebih berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran kita bagaimana? Apakah kita sudah buka lagi Quran kita setelah kemarin bulan suci Ramadan? Tanyakan ke diri kita. Bagaimana dengan zikir kita? Apakah seperti kemarin khusyuknya? Tanyakan kepada diri kita. Bagaimana dengan sholat kita? Apakah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan, lantas juga meminta segala hal yang kita butuhkan? Apakah kita masih seperti itu? Kalau tidak, berarti perlu kita introspeksi diri kita. Ada yang salah daripada ibadah kita yang kemarin. Barangkali salah niat, atau mungkin kita salah mengejar sesuatu, atau memang mungkin dari awal kita tidak pernah benar-benar sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di bulan Syawal ini, bulan pembuktian diri, bulan yang senantiasa kita juga di dalamnya harus banyak beribadah, melanjutkan ibadah yang telah kita semai di bulan suci Ramadan. Marilah kita jaga amal kebaikan kita. Sebagaimana Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut." Sungguhnya Allah tidak menjadikan batas akhir amal seorang mukmin kecuali kematian.
selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, Allah berikan kita kemudahan dalam bekerja, Allah berikan kita kemudahan dalam beraktivitas, maka selama itu pula seharusnya kita banyak mengembalikan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu saja tidak cukup. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung itu, ya, mau mencari kadarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama ini, la tuhsuha. Tidak akan kita pernah dapat angkanya. Kita tidak akan pernah dapat sebagaimana besarnya karena terlalu banyak. Bahkan lantaran terlalu banyaknya amal baik kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup menutupi apa-apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita semuanya. Maka yang kita cari ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah kita yang mungkin segini-gini aja, dengan ibadah kita yang mungkin masih kurang, Allah berikan kita ridhonya, Allah berikan keberkahan sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu juga merasa takut sebenarnya. Kalau misalnya amal ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Karena seperti itu, karena tidak cukup. Kalau amal ibadah kita yang kita andalkan untuk membalas banyaknya karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah cukup. Terlalu banyak Allah berikan kepada kita. Maka kita harus takut jangan sampai ibadah, jangan sampai kebaikan ketaatan yang selama ini sudah saya usahakan ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat sendiri justru takut amal mereka tidak diterima meskipun mereka telah beramal besar selama bulan suci Ramadan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut. Maka kita harus takut, ya Allah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang sudah saya lakukan kemarin ini ada nilainya di hadapan. Kemudian Allah berikan kebaikan-kebaikan tersebut, Allah kembalikan dalam bentuk banyak karunia kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan telah pergi, bukan berarti ibadah kita pergi. Bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita, bukan berarti ketaatan juga meninggalkan kita. Tidak. Padahal ini yang harus kita pahami, dengan perginya bulan suci Ramadan, mari kita perbaiki ibadah kita sebagaimana kemarin kita beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kembali memberikan kita kenikmatan untuk bersua dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كاشف البريات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا جاهلا إلا علمته ولا طالبا من طلاب العلم إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.